Oke, kita akan memulai. Sebentar. Ya, kita akan mulai materinya. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Ya. Kalau kita ngomong pemrograman berorientasi objek, berarti kita harus memahami dulu bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita coding, itu nanti akan berhubungan dengan objek. Jadi konsepnya adalah memecah masalah yang kompleks menjadi objek-objek yang lebih kecil, yang lebih sederhana, Nah, kalau misalkan dari contoh ini ya, ini kan ada objek nih, ada objek manusia. Ini dia punya atribut. Atributnya apa? Ini adalah dia pakai topi, kemudian dia pakai baju, dia pakai tas burung ya, kemudian dia pakai jaket, pakai tangan, dia punya mata, punya kaki. Ini adalah atribut yang dimiliki sebuah objek manusia. Kemudian selain dia punya atribut, dia punya behavior. Ya, behaviornya apa? Cara jalan ke depan, cara jalan mundur, cara belok kiri, cara memanjat. Ya, itu adalah objek. Jadi kita perlu dulu mengetahui bahwa sebuah objek ini atributnya apa aja, punya metode apa aja. Sehingga pada saat kita nanti membuat sebuah kelas, ya kita paham kita mau ngasih identitas apa buat objek ini. Yang selanjutnya adalah kita punya objek mobil. Objek mobil punya atribut apa? Dia punya ban, punya setir, punya pedal kopling, gas dan rem, dan ada warna, dan ada tahun produksi. Juga punya behavior, yaitu cara hidupkan mesin, cara menjalankan mobil, cara mundurkan mobil, cara parkir, ya, itu kalau kita punya objek mobil. Kemudian di sini biasanya atribut atau state itu kan keadaan ya. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman secara umum, state atau atribut itu biasa kita sebut sebagai variabel. Sehingga nanti variabel-variabel ini memiliki tipe data. Kalau di semester yang lalu Anda belajar pakai C++, kalau udah ambil struktur data, itu tahu bagaimana cara membuat tipe data bentukan. Selain tipe data primitif yang kita punya, integer, double, float, kemudian boolean gitu ya. Jadi kita bisa menentukan sendiri tipe datanya. Area ini ada yang masuk. Kemudian untuk behavior itu kita sebut sebagai metode ya, atau fungsi. Ya, dalam dunia pemrograman itu kita bisa memecah program menjadi subprogram yang kita sebut sebagai fungsi atau prosedur. Bedanya apa fungsi sama prosedur? Ada yang tahu? Apa nih? Kalau fungsi memakai return, kalau prosedur nggak pakai return nggak? Betul, itu utamanya begitu ya. Dalam pemrograman untuk yang fungsi harus ada return value-nya. Sedangkan untuk prosedur tidak perlu. Secara umum pengertiannya, kalau prosedur itu adalah kita nyuruh program melakukan sesuatu aja. Kalau kita nyuruh dia untuk menghitung, ya dia akan menghitung. Kalau kita suruh dia mencetak, dia akan mencetak. Tapi kalau fungsi, dia harus mengembalikan nilai. Ya, sama seperti fungsi matematika.
saya punya fx sama dengan x kuadrat plus 2, ya. Ini adalah fungsi dengan nama f, parameternya adalah x. Kalau kita punya x, y, ya fx, y, x kuadrat plus y kuadrat. Ya, ini adalah parameternya. Pada saat ini dikerjakan, ya, dia akan mengembalikan nilai. Misalnya, fungsi f dengan parameter 2 dan 4. Berarti di sini kita punya 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 4 ditambah dengan 16. 4 ditambah 16 ini kan hasilnya 20. 20 ini akan dimasukkan ke dalam fungsi pemanggilnya. Yang mana kalau kita punya A sama dengan F 2,4. 2,4, maka A ini akan bernilai 20 jika mengacu pada sini. Ya, itu refresh aja bedanya fungsi sama prosedur. Tapi dalam pemrograman berorientasi objek kita ngomongnya adalah metode. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut ya. Ini nanti dikerjakan sendiri aja di rumah. Oke, kemudian ini kan ada prosedural ya, prosedural programming dengan object oriented programming. Kalau dalam prosedural itu kita punya main, ya, main function, kemudian dipecah menjadi perform transaction, kemudian ada di dalam perform transaksinya ada fungsi. Yang mana ini sifatnya adalah top down, dikerjakan dari atas ke bawah, harus berurutan. Nah, sedangkan untuk yang OOP yang di sini, ini strukturnya adalah kelas. Ya, kelas yang terstruktur. Ada hierarkinya, ada main class, kemudian ada child class-nya, nanti ada abstraction class. Seperti itu. Di sini ada variabelnya atau state, dan di sini ada metode-nya. Ini kemarin kita sudah pelajari dan Anda sudah praktekkan juga di rumah untuk menulis sebuah program dan menampilkannya ke layar. Karakter OOP ada abstraksi, ya. Saya juga udah jelasin ya 6 karakteristik OOP. Ada enkapsulasi, ada abstraksi, ada inheritance, ada polymorphisme, kemudian ada objek, dan juga ada kelas. Abstraksi ini adalah cara kita melihat sebuah sistem dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu kumpulan subsistem yang saling berinteraksi. Contoh ya, kalau kita membayangkan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak itu contohnya misalkan pohon. Pohon itu kan abstrak. Kita nggak bisa memegang, nggak bisa meraba. Tapi kita bisa mendefinisikan pohon itu punya apa. Oh, punya batang, punya daun, punya ranting, punya buah, punya akar, punya apa lagi, klorofil. Itu abstrak. Nah, objek-objek yang ada di dalamnya kayak ranting, akar, daun, bunga, itu adalah objek yang membentuk sebuah pohon. Gitu. Jadi kita kalau ngomong, misalkan ya, saya bertanya, apa sih benda yang punya daun, yang punya akar,
yang punya batang, yang punya ranting, yang punya buah, yang punya klorofil. Itu nama benda apa? Pohon. Nah, pohon itu ada abstraknya. Menyederhanakan definisi-definisi tadi yang sudah saya berikan. Kemudian ada mobil. Contoh ya, contoh aplikasi ada mobil. Mobil itu ada apa? Ada apa? Kumpulan sistem pengapian, sistem kemudi, sistem pengereman. Jadi sistem pengapian, sistem kemudi dan pengereman ini dikumpulkan jadi satu. Jadi sebuah sistem besar bernama mobil. Kemudian ada enkapsulasi, yaitu mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebuah sistem, ya, sebuah subsistem itu tidak boleh dengan sembarangan digunakan sama objek lain. Misalnya, kalau Anda kan di rumah punya barang-barang pribadi, ya. Ada kamar sendiri, atau di kos Anda punya kamar sendiri. Kalau Anda pergi itu dikunci. Di dalamnya ada apa? Ada objek-objek. Baju, lemari, ada tempat tidur, ada laptop, ada handphone, ada uang. Ya. Dan ada kunci, dan Anda tinggal pergi. Pada saat ada orang lain mau masuk ke sana, nggak bisa. Kenapa? Karena Anda protek. Anda enkapsulasi kamar itu. Yang bisa akses siapa? Yang punya kunci. Nah, kalau dalam enkapsulasi di OP itu ada 3 macam. Ada public, ada protected, dan ada private. Nanti masing-masing itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini ya tongkat transmisi gigi dalam mobil. Ini juga contoh enkapsulasi, ya. Kita kalau mau pindah gear dalam mobil, itu kan kita cuma melihat ada tongkatnya aja, tongkat gearnya. Kita nggak melihat ada sistem di bawahnya, sistem yang kalau misalkan ini tongkat gear, di bawahnya ini kan ada macam-macam lagi nih, ada sistem gerak, kemudian sistem pergantian gear. Kita nggak lihat ini, yang kita lihat cuma ini. Dia menyembunyikan yang ada di sini. Biar apa? Biar supirnya nggak usah pusing dengan sistem yang ada di bawahnya yang lebih rumit. Oh, saya tinggal kendalikan tongkat gearnya aja, udah cukup. Kemudian tombol on off pengaturan suhu pada AC. Ya, kalau lihat remote AC ada tombol-tombolnya, di bawah tombolnya itu ada sistem lagi lebih rumit untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dan kelihatan cuma tombolnya aja, kita perlu tombol apa nih? Tombol on off, tombol naikkan suhu, turunkan suhu, tanpa kita perlu mikirin sistem yang di bawahnya. Kemudian inheritance adalah kelas mewariskan atribut dan metode kepada kelas lainnya. Jadi kita ngomong ada parent class dan child class. Kalau kelas ke objek itu udah pasti inheritance. Tapi bukan itu yang dibahas dalam inheritance keseluruhan. Konsep inheritance itu adalah kelas ke dalam kelas. Ini ya. Tahun sepeda itu kelas yang lebih besar. Dan dia punya kelas lagi, mountain bike, racing bike, dan tandem bike. Yang mana masing-masing ini bisa mengakses atau diwarisi metode dan atribut yang dimiliki sama si bicycle. Kemudian modularity adalah sifat objek yang modular, yang mana
objek ini dapat tulis dan dimension terpisah dari objek lain. Kita bisa memberikan identitas pada objek satu dan objek lainnya, sehingga objek itu sifatnya adalah unik. Dan kalau misalnya kita ada perubahan di satu objek, maka tidak akan berpengaruh terhadap objek yang lain. Polimorfisme yaitu objek dapat memiliki berbagai bentuk, ya, sebagai objek dari kelasnya sendiri atau objek dari subkelasnya. Contoh yang lalu saya menyampaikan bahwa kalau misalkan saya punya kelas bidang datar, di situ ada metode luas dengan satu parameter, dengan dua parameter, itu bisa milih sendiri nanti secara otomatis yang mana yang akan dipakai. Dalam polimorfisme ada overloading dan overriding. Overloading itu adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Ya, ada beda parameter, jumlahnya berbeda. Kemudian ada overriding. Nah, ini nama dan parameternya itu sama. Jumlah parameternya sama, namanya sama. Itu namanya overriding. Oke, untuk yang kelas dan objek, ya, kelas ini adalah cetak biru atau prototipe dari sebuah objek. Contoh, saya punya kelas namanya mobil, nama objeknya adalah mobilnya Pak Joko, mobilku, mobilnya si A, ya. Kelas itu seperti sebuah cetakan kue. Misalkan saya punya cetakan kue itu bentuknya ini ya, cetakan kue, cetakannya aja. Nah, setiap kue dimasukkan ke dalam cetakan ini akan berbentuk bintang. Berbentuk bintang. Yang membedakan antara kue A, B, dan C itu apa? Misal, yang ini adalah kue kacang. Yang ini kue apa ya? Kue putri salju. Yang ini kue almond. Misalkan gitu. A, B, dan C ini udah unik, udah beda dari cara membuatnya, dari bahan-bahan yang digunakan, dari warnanya, tapi dihasilkan dari cetakan yang sama, bentuknya bintang. Makanya A, B, dan C ini independen, boleh diubah, tapi tidak akan mengganggu eksistensi dari objek lain yang sudah dibentuk. Gitu. Artinya kita bisa membuat objek yang banyak dari satu kelas saja. Objek adalah instance dari kelas atau bentuk nyata dari sebuah kelas yang abstrak tadi. Kelas itu adalah metode dan atribut. Ya, ini contoh ya. Di sini kita punya kelas bicycle. Ya, yang besar ini lingkaran itu kita anggap sebagai sebuah kelas. Kemudian di dalamnya yang di sini ya, ini adalah metodenya. Change gear, kemudian brake, change cadence, itu adalah metode yang dimiliki sama si bicycle class. Dan yang di dalam lingkar kecil ini itu adalah atributnya. Current speed, current cadence, kemudian gear implementation, current gear. Tuh, ini adalah yang di dalam sini adalah atributnya. Misalnya di kelas sepeda tadi, ya, kita punya atribut 10 mph
90 rpm, fifth gear. Ya. 10 mph ini apa? Ini current speed misalnya. Nah, ini max speed. Nah, ini current gear. Nah, ini bisa kita kasih nilai. Ya, misalkan fifth gear ini masuk ke sini, 30 rpm masuk ke max speed, 10 mph masuk ke current speed. Ya, dan diikuti sama metode change gear, brake, dan change cadence. Current speed, max speed, dan current gear di sini adalah instance variable atau variabel yang dibawa pada saat sebuah kelas itu dibentuk. Change gear, brake, dan change cadence adalah instant method. Seperti yang di awal saya bilang tadi, atribut itu adalah variabel yang berada di dalam kelas. Yang nilainya bisa ditentukan di kelas, bisa juga ditentukan di objek. Contoh, kalau kita punya kelas person, ada name, age, dan weight sebagai atribut. Name, ini tipe datanya adalah string, age tipe datanya adalah integer. Kalau ini ditulis dalam bahasa pemrograman Java, untuk kita tulis string, name, kemudian int, age. Kelas yang isinya hanya atribut aja. Kemudian di sini kita membentuk objek dari kelas person, yaitu orang satu dan orang dua. Kan kalau objek harus berbeda ya, harus unik, walaupun dibentuk dari kelas yang sama. Maka di sini name-nya dikasih value Joe Smith, age-nya 24. Yang orang kedua, name-nya Mary Sharp, age-nya 52. Itu ya, jadi cara memberi nilainya bisa dari sini, dari person-nya. Berarti kan kalau kita bikin person orang satu sama dengan new person gini kan, kalau dalam bahasa pemrogramannya. Kemudian kita ngeset ya name-nya dan age-nya. Berarti kan orang satu name sama dengan Joe Smith, org 1 age sama dengan 4. Begitu juga nanti yang orang kedua, caranya sama. Metode adalah implementasi dari bagaimana bekerja sebuah kelas. Ya, tadi kan kelas adalah atribut plus metode. Metode melakukan apa? Manipulasi data, bisa menghitung matematika, memonitor kejadian dari sebuah event. Ya, itu tugasnya metode. Kayak tadi sepeda itu ada change gear, kemudian ada brake, ada change cadence. Itu dia melakukan sesuatu untuk mengubah, untuk melakukan manipulasi. Kemudian nih ya, message. Ya, bicycle akan berguna apabila ada objek lain, misalkan Anda yang berinteraksi dengan bicycle tersebut. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah gini. Objek B ini adalah sepeda, objek A adalah kita, manusia. Kalau sepeda itu nggak diapa-apain, itu kan benda mati itu. Ya udah, dia akan berada dalam state normalnya atau state awal. Nggak akan kemana-mana, nggak akan pergi kemana-mana, nggak akan berputar rodanya, nggak akan berubah gearnya.
Bagaimana supaya bisa berubah gear? Harus ada campur tangan dari user. Kita kasih dia nilai nih. Aku mau jalan ke depan, jadi digoes ke depan. Baru dia akan jalan. Mau nambah kecepatan, tambah lagi gearnya. Dan di depan ada tembok, harus direm, harus berhenti. Itu yang akan menjadi message dari objek A kepada objek B. Nih contohnya ya. Objek A ini U, kita, objek pengirimnya, objek pengirim. Kemudian gear bicycle T adalah objek penerima atau receiver. Change gear, the message. Message adalah, sepeda kamu tambah dong kecepatannya, tambah dong gearnya. Saya udah ubah nih gearnya. Kamu harus ubah gear juga, harus naik segera. Itu ya. Kemudian kalau lower gear, ini aku udah nurunin gearnya nih, kamu turunin juga ya. Jadi triggernya berada dari si user. Oke, di sini cara membuat kelas dan objek dalam Java. Nah, ini ada dua file. File sama mobil dan mobil demo. Dalam kelas mobil, kita mendefinisikan warna dan tahun produksi. Kemudian dalam mobil demo, ini akan dibuat objeknya. Jadi walaupun ini ada dua kelas, ya, walaupun berada dalam dua kelas yang berbeda, bisa saling berinteraksi. Di sini ada mobil. Mobil itu adalah nama kelasnya. Mobilku ini adalah nama objek. Kemudian new mobil. Di sini adalah disebut konstruktor. Nama konstruktor biasanya adalah nama yang sama dengan nama kelas. Walaupun di sini tidak ditulis, di dalam kelasnya sini tidak ditulis mobil begini, tapi secara default konstruktor itu selalu ada pada sebuah kelas. Kalau nggak ada konstruktor, objek nggak bisa dibentuk. Kemudian memanggil atribut dan memberi nilai. Mobilku adalah objeknya. Dot warna. Warna dapatnya dari mana? Dapat dari sini. Jadi objek mobilku untuk mengakses atribut warna harus menggunakan dot mobilku dot warna sama dengan tahun. Mobilku dot tahun produksi sama dengan 2006. Dan dicetak bisa memberikan n warna plus. Nah, plus ini adalah cara untuk concatenate atau menggabungkan antara string dengan string yang lain atau string dengan variabel. Jadi digunakan plus. Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Pertanyaan. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ini mengenai kalau waktu di sini kan kelas mobil nggak usah pakai konstruktor itu. Lah berarti untuk menginheritance-nya gimana Pak? Menginheritance-nya di sini di mobil. Ini kan ada nih. Kita bikin objek nih. Pada saat kita sebut dulu nama kelasnya, kemudian kita tentukan nama objeknya. Maksud saya kalau untuk menginheritance untuk kelas ke kelas. Oh, kelas ke kelas. Nah, kelas ke kelas nanti kita pakai kata kunci extends. Kita belum bahas dulu kalau untuk yang itu. Ya, jadi kita dalam pertemuan ini kita bahas dulu mengenai
bagaimana kelas mewariskan atribut dan metodenya kepada objek. Nanti untuk kelas ke kelas ada ini sendiri, ada materi sendiri kok Mas. Gitu. Nggak apa-apa ya, agak nanti ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain? Kalau sama pemrograman mobile yang lalu, pemrograman mobile kan pakai Java ya. Ada bedanya nggak sama Java-nya sendiri dasarnya? Ada nggak bedanya? Ada Pak, cuman Apa? nggak terlalu besar. Kalau menurut saya kayak semisal kayak ngeprint kalau di di Java-nya Android Studio itu kan kita harus pakai Mactos. Nah kalau di di Java-nya asli itu kita harus pakai sistem out, terus print line, terus ketik itunya. Nah kalau menurut saya Java-nya di Android Studio sama Java asli itu seperti kita belajar Unity C Sharp di C Sharp Unity-nya C Sharp sama C Sharp-nya di Visual Studio-nya langsung gitu Pak. Jadi Oke. ada bedanya, cuman masih tetap gak terlalu signifikan bedanya. Ya, ada benang merahnya ya. Iya. Kalau C# itu kan sebenarnya kontainernya Java ya, atau istilahnya itu lawannya Java. C# itu pengen menggeser Java dari bahasa pemrograman yang populer untuk OOP sebenarnya. Jadi kalau C# dan Unity, memang Unity itu pakai bahasa pemrograman memang pakainya C#. Jadi karena Unity itulah sebuah framework pembuatan game, maka sudah ada plugin atau library yang khusus digunakan untuk game. Sama halnya dengan Android Studio yang dia basisnya adalah Java. Dan dia sudah ada banyak library dan plugin yang harus di-load pada saat kita develop aplikasi berbasis Android. Ya, Java itu memang mbahnya, istilahnya dasarnya dari pemrograman mobile yang menggunakan Android Studio. Itu beda kalau pakai Kotlin. Itu beda lagi kalau misalkan pakainya React atau Vue.js. Itu ada beda lagi nanti. Jadi ya memang pada dasarnya Anda harus paham dulu konsepnya Java itu kayak apa. Tapi kalau misalnya Anda punya dasar dari bahasa pemrograman C++ itu ya sebuah nilai tambah ya. Maksudnya sebuah sangu yang cukup untuk mengarungi Java. Dan sebenarnya juga di sini tuh kita nggak belajar bahasa pemrograman harusnya ya. Karena pemrograman berbasis objek itu bisa pakai apa aja. Sebenarnya kalau nanti Anda mau bikin pakai C# aja boleh. Nanti tugas akhirnya ya Anda mau pakai C# boleh, mau pakai PHP boleh. Bebas. Cuman bahasa yang dijadikan acuan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan Java. Gitu. Jadi clear ya, nanti di akhir semester Anda boleh pakai bahasa pemrograman apa aja. Yang penting bahasa pemrograman itu berorientasi objek. Dan cara Anda mengerjakan proyeknya itu juga berorientasi objek. Jangan bahasa pemrogramannya berorientasi objek, tapi strukturnya malah prosedural. Ya contoh misalkan, ini kayak gini kan sebenarnya kalau nggak pakai ini kan nggak apa-apa. Kita cukup gini aja kan bisa. Ya, public class mobil demo. Terus kita nggak bikin objek apapun deh.
Kita cuma bikin INTI sama dengan 5, nanti INTJ sama dengan 10, I tambah J, hasilnya dicetak. Udah selesai. Itu sistem prosedural, tapi dipakai dengan cara atau dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Bukan gitu yang dimaksud. Tapi memang nanti kalau misalkan butuh ada kelas membuat objek, ya buatlah objeknya. Kalau ada inheritance ya bikinlah inheritance-nya. Ada abstraksi, bikinlah abstraksinya. Jadi benar-benar berorientasi objek. Gitu, paham ya? Ada pertanyaan lain? Lanjut. Oke, selanjutkan ya. Nanti ini boleh dikerjakan di rumah sebagai latihan. Selain Java Lab yang saya kasih di Kulino. Jadi Anda punya banyak referensi untuk latihan. Kadang-kadang kan kita tuh mau belajar, tapi kita nggak punya referensi. Kita tuh mau bikin apa? Ya. Karena bahasa pemrograman itu adalah sebuah skill yang perlu dilakukan secara terus-menerus, seperti skill berbahasa, seperti skill berbicara. Kalau anak kecil umur 4 tahun nggak bisa ngomong, itu berarti pada saat dia masih bayi sampai dia umur 4 tahun itu dia nggak pernah diajakin ngomong. Atau dia ngomong tapi dicuekin sama orang tuanya. Jadi dia nggak berani ngomong. Nah, tapi pada saat dia ngomong apa, orang tuanya ngikutin, nah, dia akan lancar berbicara. Nah, mungkin di sini ada yang dulu nggak bisa berbahasa Inggris, sekarang jadi lumayan bisa, ya cuma sekedar ngomong I love you aja gitu ya. Itu karena apa? Karena terus-menerus ngomong, terus-menerus membiasakan diri untuk berbahasa Inggris. Sehingga ada fluent. Itu sama dengan bahasa pemrograman juga gitu. Harus sering-sering latihan. Sering-sering nyoba. Makanya kalau mata kuliah praktikum dan teori, Anda nggak ngerjain praktikumnya, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Anda nggak bisa coding. Cuman itu aja. Anda paham konsepnya, tapi nggak bisa coding. Sedangkan yang ditekankan dalam prodi TI, Anda tuh bisa coding. Bisa coding dengan bahasa yang sekarang itu sedang diminati sama industri. Industri sekarang tuh masih nyari programmer Java. Masih nyari programmer PHP. Masih nyari programmer C++. Nah, dengan dikira karena C++ itu kuno, terus nggak dipakai lagi. Masih banyak dipakai. Apalagi kalau mau bikin game, itu pakai C++. Nggak mesti pakai ini ya, game engine, semacam Unity atau Unreal. Tapi juga bisa pakai C++. Gitu ya, nanti ini slide ke-18. Anda coba di rumah. Tadi slide 13, kemudian 18. Anda coba di rumah. Kemudian ini buat kelas ya, musical by Java. Sini ada speed. Kemudian ini secara lengkap ya, tadi kan cuma ada atributnya aja. Sekarang ada atribut dan metodenya. Ada speed dan gear. Speednya inisiasinya adalah 0, gearnya adalah 0. Kemudian ada metode void change gear. INT new value. Jadi kalau kita punya parameternya harus ditentukan dulu. Tipe datanya apa. Nanti kalau metodenya berupa fungsi, ya nanti berupa fungsi. Misalkan fungsinya adalah double get speed. Nah, get speed. Jadi kita mau tahu nih kecepatan sepeda itu berapa. Return speed. Udah selesai. Ya, jadi ini ada void change gear, ini kan metode.
dia tidak mengembalikan nilai, depannya dikasih void. Tapi kalau mengembalikan nilai, dia harus dikasih tipe datanya. Tipe data yang mau di return itu apa? Kalau kecepatan itu harusnya nggak integer ya, tapi float. Kalau kayak gini nggak bisa. Ini error ya, karena ini double. Jadi ini saya ganti ya, jadi float. Sorry. Ganti double ya. Ganti jadi double. Double speed sama dengan 0. Kemudian speed up, penambahan kecepatan, ada incrementnya. Incrementnya berapa kali? Kalau satu kali berarti speed sama dengan speed plus incrementnya berapa, kemudian dicetak speednya. Speed yang ada di sini kan nilainya udah berubah, nggak 0 lagi. Tergantung di sini dikasih incrementnya berapa. Maka pada saat kita return speed, speednya ini akan update yang terakhir kalinya berapa. Kemudian ini bicycle demonya, kita membuat kelas, dan ada objek new bicycle. Ini kalau untuk bikin objek itu template-nya inilah kayak gini. Ada nama kelas, nama objek, new, konstruktornya apa. Memanggil atribut dan memberi nilai. Kalau tadi di sini dikasih nilai awal 0, kita bisa ubah ya, kita bisa ubah pada saat kita membuat objek. Ini kan state awalnya 0, sini pada saat bikin objek speednya ditambah 10, diganti 10, gearnya dibikin 2. Pada saat bike speed up 10, berarti ketambahan 10 nih. Ya, dari 10 ketambahan 10, jadi 20. Speednya jadi udah 20 sekarang. Bike dot change gear 2. Di gear 2, gearnya kan awalnya 2, kemudian di change, diubah jadi 2. Tambah, ditambah ternyata. Berarti 2 ditambah 2, sekarang gearnya jadi 4. Jadi kalau kita panggil bike speed, bike get speed, maka akan menghasilkan ini ada, kita bikin dulu satu variabel, misalkan double speed. Nah, ini speed sama dengan bike.getSpeed. Maka speed akan menilai 20. Nah, ini nanti juga Anda kerjakan ya di rumah. Bikin kelas yang punya metode. Ini bisa kita kerjakan secara prosedural, tapi itu nggak akan membuat Anda memahami konsep OOP. Kayaknya kalau bikin nanti sama kelas matematikanya ada metodenya di dalam kelasnya. Tinggal nanti dieksekusi di matematika demo. Satu file bisa berisi lebih dari satu kelas. Satu file bisa berisi lebih dari satu kelas, tapi saya menyarankan satu kelas, satu file aja. Walaupun nanti kita akan ketemu dengan inner class, ya di mana di dalam kelas ada kelas lagi. Itu bisa. Sebelum sampai sana, kita satu file, satu kelas aja dulu. Kemudian hanya ada satu file yang berisi satu public class. Dan nama kelas harus sama dengan nama public class. Yang minggu lalu saya udah kasih tahu juga. Dan case sensitive. Nah, ini kan lebih baik dan lebih mudah dipahami apabila satu file hanya berisi satu kelas. Kemudian ini ada kata kunci this. Nah, ya, apa bedanya pakai this sama enggak? Ini yang sebelah kiri tanpa this, yang kanan tanpa this. Coba diperhatikan.
dari kiri dan kanan ini punya atribut yang sama, yaitu string dan tahun produksi ya. Di sebelah kiri ini ada void isi data, ada parameternya string, warna mobil, kemudian koma, int tahun produksi mobil. Di bawahnya akan diset, warna ini akan diset dari parameter warna mobil. Dan tahun produksi akan diset dari parameter tahun produksi mobil. Nah, ini aman, ini mudah dipahami. Tapi yang kanan, ini ada kata kunci this. Nah, maksudnya this itu apa? Ada yang tahu nggak? Monggo, kalau ada yang tahu, boleh masuk open mic-nya. Itu objeknya ya, Pak? Yang mana? This itu kan seperti kalau di Python kayak init, ada initnya itu. Jadi masuknya ke dalam nanti objeknya itu, Pak. Oke, boleh. Yang lain? Yang lain nggak? Self itu, Pak. Kenapa? Itu this itu kayak self itu, Pak. Yang pakai init itu. Ya, bisa pakai kayak self bisa. Tapi sebenarnya di sini cara gampangnya ya adalah karena nama parameternya ini sama dengan nama variabel atribut yang kita tentukan di atas, maka akan terjadi kerancuan. Kalau misalkan ini sini ya, warna sama dengan warna. Nah, ini warna yang dipakai itu yang mana? Uang ini berada dalam satu metode, nih, kan metodenya sama. Akan jadi rancu. Jadi pasti error. Warnanya mau dipakai yang mana? Dengan menggunakan kata kunci this, program akan tahu bahwa this yang dipakai, warna yang dipakai itu adalah yang berasal dari sini. Ya, dengan ada kata kunci this dot warna, itu akan mengacu pada atribut. Kalau ini sebagai objek, ya benar ini objek yang berada dalam kelas mobil, bukan yang berada dalam parameter yang sama dengan ini. Begitu juga di bawah, this tahun produksi sama dengan tahun produksi, menandakan bahwa tahun produksi yang dipakai, yang akan diisi nilainya, itu adalah yang ada di sini. Itu. Paham? Di sini. Kemudian kata kunci this. Ada yang masih bingung? Sudah jelas semua ya? Sudah jelas belum? Malah bingung nanti. Sudah jelas belum? Sudah jelas, Pak. Ya, oke. Gitu dong. Disambut. Nah, gitu. Kalau diam aja tuh saya nggak tahu. Kalian tuh jelas apa enggak? Tidur apa enggak? Oke, lanjut ya. Ini ada konstruktor. Konstruktor itu apa? Konstruktor adalah metode khusus. Ya, metode khusus yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Objek dibuat pertama kali itu melalui konstruktor. Dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat instan kelas. Sifat konstruktor adalah nama konstruktor ini sama dengan nama kelas. Ya, harus sama dengan nama kelas. Kemudian tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci void. Toh, sini ya. Intinya tuh nggak boleh ada embel-embel di depannya lah. Kecuali ya identifiernya kayak public, private. Gitu. Contoh di sini kita punya konstruktornya yang ini yang warna merah ini. String warna tahun produksi, this warna
sama dengan warna, this tahun produksi sama dengan tahun produksi. Jadi ini akan pertama kali dieksekusi pada saat objek itu dibentuk. Nih, kayak ini ya. Ini konstruktornya, kita bikin mobilku sama dengan new mobil, merah, 2003. Artinya nanti ini adalah merah, ini 2003. Sesuai dengan parameternya. Sehingga pada saat kita panggil metode info, ya, metode info, maka akan mengembalikan nilai warna titik 2 merah, tahun titik 2 2003. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. This warna itu sudah dikasih nilai pada saat metodenya, objeknya ini dijalankan atau dibentuk. Nah, ini nanti buat latihan juga di rumah. Slide ke-26. Tadi 13, 18, 20, 26. Nggak usah dikumpulin, yang wajib dikumpulin yang ada di Kulino aja. Ini buat latihan sendiri di rumah. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, permisi Pak, kalau sebuah objek itu hanya bisa menampung satu kelas ya, tidak bisa dimasukin dua kelas sekaligus. Satu objek hanya bisa, relasi antara objek dan kelas itu adalah one to one. Jadi satu objek hanya bisa dibentuk dari satu kelas. Kalau misalkan namanya sama, itu bisa dianggap sebagai objek lain. Paham ya? Tapi kalau kelas hubungannya dengan objek itu one to many. Jadi satu kelas bisa dijadikan banyak objek. Gitu. Kalau semisal saya misalnya membuat objek orang, jadi misalnya kelasnya itu adalah pekerjaannya. Misalnya dia dosen dan kelas selanjutnya misalnya wirausaha. Jadi saya tidak bisa membuat itu dosen sekaligus wirausaha, Pak. Jadi mempunyai dua pekerjaan sekaligus itu nggak bisa ya, Pak? Dosen sekaligus. Itu nanti masuknya inheritance. Gitu. Masuknya inheritance. Jadi kayak kalau kita ngomong secara umum ya dalam hierarkinya, itu tuh kita ngomongnya gini. Kita punya kelas ya, bentar. Kelihatan ya, kita punya kelas namanya manusia. Nah, manusia itu kan punya apa? Punya nama. Manusia itu punya nama, umur. Nah, kemudian dari sini dibentuk kelas lain. Itu bukan kelas lain, sorry. Ya, ini ada kelas lain, tapi bukan dari sini. Ini ada pekerjaan. Pekerjaan itu kita punya gaji, tahun masuk. Nah, nanti ini bisanya interaksi antar objek pekerjaan dengan objek manusia yang sudah dibentuk jadi objeknya. Misalkan ini si A, pekerjaannya apa? Dosen. Maaf Pak, di punya saya belum tampil Pak. Belum tampil ya? Belum Permisi tampil, Pak, di punya saya juga masih layar hitam. Oh, layar hitam. Bentar. Kita stop aja. Share screen. Kayak misalnya di sini udah kelihatan ya? Sudah Pak.
Udah, Ada Pak. ya. Oke, ini ada manusia punya atribut nama, umur. Terus saya punya kelas lagi, pekerjaan. Terus ada nama kerjaan, gaji, tahun masuk. Nah, ini kita punya objek namanya si A, si B, Fulan. Ini ada pekerjaannya, dosen, guru, karyawan. Ini bisa interaksi antar objek. Jadi si A ini nanti bisa dia punya pekerjaan dosen. Bisa juga dia punya pekerjaan wirausaha. Gitu. Jadi interaksi antar objek aja. Nggak bisa dia, kalau objek ini dia berasal dari kelas yang berbeda, itu nggak bisa. Jadi si A ini kan objeknya manusia, objek ya, dia didapat dari kelas manusia. Tapi dia nggak bisa dibentuk dari kelas pekerjaan. Paham ya sampai sini ya? Karena si A ini kan manusia, dia punya nama, umur. Kalau dosen, dia punya gaji, tahun masuk. Ini kan udah beda antara objek yang dibentuk sama kelas manusia dan objek yang dibentuk sama kelas pekerjaan. Itu biasanya nanti akan di-assign. Kalau dalam database, nanti itu ada namanya foreign key ya, atau kita sebut sebagai join. Jadi di join nih, manusia ini bisa punya 2 pekerjaan atau lebih. Itu baru bisa. Gitu Mas Michael. Habis ini jelas apa belas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Permisi, Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ini siapa nih orangnya? Mana nggak kelihatan? Saya Noval, Pak. Noval, Mas Noval. Monggo. Apa ya? Tadi bertanya apa? Untuk program-program sederhana menggunakan Java, Pak, walaupun menggunakan paradigma berorientasi objek, itu untuk enkapsulasi metode kayaknya kurang atau jarang digunakan ya, Pak? Enkapsulasi? Ya sering kalau udah sistemnya udah besar, itu nah, pasti kalau sering sistemnya dipakai. sudah besar. Ya. Tapi kalau sederhana yang memang masih jarang dipakai ya? Sederhana nggak terlalu ya. Seperti CRUD biasa itu kurang dipakai ya, Pak? Iya, tapi nanti kalau kita udah pakai GUI, nanti bisa kepake itu. Oh iya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, ini siapa nih? 112. 111. Yang resen. Monggo, yang resen. Ya, saya, Pak. Namanya siapa? Jeremias Cornelis, Pak. Oke, Mas Jeremy. Monggo. Saya mau tanya tadi, kalau tidak salah Pak Ari bilang bahwa untuk tugas akhir itu yang penting pakai OOP, tidak harus pakai Java. Berarti kalau misal memakai bahasa lain, contohnya kayak PHP atau C#, outputnya harus GUI atau enggak harus, Pak? Misalnya kalau C# kan bisa pakai Unity, nanti jadi game. Kalau di Java itu, kalau tugas akhirnya sih pasti GUI ya. Oh iya, Pak. Oke. Jadi harus pakai GUI. Dan kan sebenarnya kalau di PBO itu tugas akhirnya cuma CRUD biasa, tapi nanti yang menentukan temanya Anda sendiri. Gitu. Makanya boleh kalau mau pakai bahasa pemrograman apapun tuh boleh. Karena kita bahasa pemrograman berbasis objek itu banyak banget. Cuman yang diajarkan dalam mata kuliah ini itu adalah Java.
Gitu, Mas Jeremy. Berarti tugas akhir tetap harus intinya GUI ya Pak, outputnya? Iya, outputnya GUI. Betul. Berarti mau pakai bahasa apapun nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, yang penting berorientasi objek ya, maksudnya dengan paradigma berorientasi objek. Gitu. Dan hasilnya GUI gitu ya Pak? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Mas Noval, monggo. Saya mau bertanya lagi Pak, ini berkaitan dengan yang barusan ditanyakan. Kebetulan saya kan dari tadi koneksinya kurang stabil karena hujan. Nah, tadi tugas akhirnya intinya berorientasi objek dan GUI Pak, bahasa pemrogramannya bebas. Nah itu walaupun temanya sudah sesuai yang ditentukan, apakah jika kita menggunakan Java atau bahasa lain itu mempengaruhi penilaian Pak? Atau gimana? Enggak, sebenarnya gini, yang jadi poin penilaian adalah Anda bisa mengerjakan, yang pertama ya, Anda bisa mengerjakan tugasnya itu. Yang kedua, mengerjakan sesuai dengan petunjuknya. Jadi kalau petunjuknya bikin CRUD, ya bikinlah CRUD. Kalau bikin outputnya bikin game, ya bikinlah game. Kalau pakai database, ya pakailah database. Gitu, intinya pressure point-nya di situ, poin penilaiannya ada di situ. Bukan dari bahasa pemrogramannya, bukan kerumitan dari yang Bu bikin tuh kayak apa. Tapi pada saat program itu dijalankan, program itu bisa berjalan dengan benar, Anda bisa menjelaskan, saya bikin program ini dengan cara ini. Gitu, itu yang menandakan bahwa Anda tuh sanggup dan paham cara bikinnya. Kayak gitu. Karena kalau di kelas saya yang tahun lalu itu kadang-kadang mereka nggak paham yang mereka bikin itu apa. Jadi bisanya kopas gitu. Terus menjadi pemikiran bahwa kalau saya bikinnya susah, code-nya banyak, nilainya akan bagus. Ya belum tentu. Kadang-kadang banyak ya yang sudah banyak nulis tapi ternyata error. Nah, pada saat tugas akhir itu dijalankan, itu nggak boleh error. Gitu ya, paham ya? Terus, kenapa saya juga membebaskan? Kalau pakai Java, bebas. Mau pakai apa? Mau pakai IntelliJ, mau pakai JCreator, mau pakai Notepad, atau mau pakai VS Code, mau pakai Eclipse, mau pakai NetBeans, terserah. Boleh-boleh aja. Tapi nanti saya dikasih tahu. Saya bikin ini pakai NetBeans, saya bikin ini pakai Eclipse. Jadi, saya ngompelnya di tempat yang benar. Gitu. Karena kalau saya ngompel secara default ya, saya ngompel nanti pakainya Eclipse. Secara default, kalau nggak dikasih tahu, saya ngompelnya secara Eclipse. Karena kalau bikin di NetBeans, dikompil di Eclipse, itu bisa terjadi error. Kenapa? Karena plugin bawaannya masing-masing itu beda. Gitu, maka perlu dikasih tahu. Jadi nanti saya akan ngompelnya di mana. Gitu, Anda bebas mau pakai apa. Sama nanti Anda pakai C#, ya Anda bilang, ini pakai C#. Jadi saya compile di C#. Itu Anda bikin pakai PHP, ya bilang aja. Nanti saya akan buka di server. Gitu. Database-nya apa? Nah, kalau database, nah ini sebenarnya nggak boleh bebas ya, karena nggak semua memahami konsep database RDBMS yang banyak. Ada yang pakai Oracle, ada yang pakai MongoDB, ya, ada yang pakai Redis. Itu saya, kalau itu harus menggunakan MariaDB atau MySQL. Selain itu nggak boleh. Gitu. Karena kalau saya nggak memahami itu, percuma juga, gitu kan. Walaupun Anda bisa. Ya, intinya itu bahasa pemrograman bebas. Kalau nanti pakai database, ya database-nya MariaDB atau MySQL aja. Selain dari itu jangan. Gitu. Kalau C#, PHP, Python, Java, atau pakai C++ juga boleh. C++ sudah ini kok, sudah bisa dijadikan bahasa pemrograman berorientasi objek. Itu saya masih oke, masih nggak apa-apa. Masih bisa natai lah. Tapi kalau masalah database, kalau udah pakai aneh-aneh, waduh saya sulit nanti.
compile-nya gitu. Paham ya? Oke, siap Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini ya tutor untuk JIT-nya ya. Nah, maafkan bentar. Aduh, oke. Kayak gini ya, misalkan Anda harus install Git dulu. Ya, install Git. Nanti googling aja Git. Terus nanti Anda akan punya satu aplikasi namanya Gitbus. Ya, namanya Gitbus. Nah, kalau Anda pakai Windows, pada saat Anda buka Gitbus itu kan ada C/ dan seterusnya ya, kalau Anda pakai Windows. Kalau data Anda tuh berada di C, nggak masalah. Tapi kalau data Anda ada di D, nanti Anda tinggal ketik aja cd/d kayak gini. Terus di enter. Nanti kan ada strukturnya tuh di D itu ada folder-foldernya. Nah, cari folder Anda. Kalau di terminal itu untuk masuk ke dalam sebuah directory itu kita pakai perintah cd. Ya. Kalau mau tahu folder-foldernya apa, isinya apa, pakainya ls. Misalkan saya punya file di files ini. Nah, ini ada node cd node. Misalnya projectnya ada di sini ya, ada di dalam node. Saya punya folder node atau gini deh, tak bikinin dulu sebentar ya. Bikin. Jadi ya, saya bikin
Nah, ini ya. Pertama, kita harus punya dulu repository. Ya, kalau repositorinya di GitLab. Terus login aja dulu. Ya, misalnya saya punya project baru, ini cara bikin projectnya ya. Project baru misalkan PBO. Project URL-nya nanti tulis saja PB. Nah, di sini nanti project slug-nya pakai PBO. Udah dibikin private. Terus ini default aja, terus create project. Nah ya, ini adalah nama repository Anda. GitLab, ini nama user, terus nama projectnya PBO. Di awal kita udah dikasih readme top ya. Dan kita mau mengupload ke Git-nya. Di sini dicek ya. Kita punya branch namanya main. Ingat, kita punya branch namanya main. Terus klik di sini. Ya, terus ini aja nih, clone with HTTPS. Ini dia di copy aja linknya. Di copy linknya. Kalau pakai SSH pakai SSH, kalau pakai HTTPS ya HTTPS. Klik di sini. Kita ini kan di dalam ini salah nih, sorry. Nah, di dalam Java kita ketik dulu git init, enter. Nanti dia akan membuat satu folder namanya .git. Nah ini ya, jadi bawahnya itu ada .git ya. Itu udah nggak usah diapa-apain. Terus kita akan bikin repository kita di sini. Kita tulis git mod add. Remote itu kita ngambil dari remote repository. Add itu berarti kita kasih nama. Misalkan kasih nama PBO. Terus kasih linknya tadi. Nah, jadi kita udah punya data di folder kita, folder Java yang sudah terintegrasi sama Git. Bikin hello lagi, terusnya dipindah ya.
Oke ya, ini saya punya hello.java. Kalau mau kita upload, ya kita tulis dulu git status. Kita cek dulu ya, git status. Nah, kalau git status itu adalah kita ngecek ada perubahan apa di folder kita. Ternyata ada satu hello.java. Kita tulis git add untuk mengantrikan file ini ke dalam stage. Ya, terus kita kasih message, commit message ya, min m itu message, inisial, commit, misalnya. Kalau muncul kayak gini, ya diikutin aja git config global user email, masukin aja emailnya apa kemudian git config global user name. Ini sebagai pengenal aja. Ya, tadi udah git add, git commit, sekarang git push. Ini untuk memasukkan apa yang sudah kita bikin yang ada di folder itu, yang sudah kita commit ke repository. Git push, tadi kita sudah git remote add tuh. Ini pas nih. Git remote add, jadi git push PBO itu nama linknya, terus sebutin branch-nya. Branch-nya apa? Main. Nah ini kenapa muncul begini? Karena ini tidak ada ya, tidak ada di mana? Di sini. Kita cek dulu. Oh, ini PBO git. Git. Oke, ganti dulu namanya. PBO 1. Oke. Terus PBO 1 nih. Push. Oh, sorry. Harusnya Mas. Bisa juga ya kalau misalkan remote add-nya tadi nggak bisa jalan, nggak dikenali, karena saya nggak copy paste ya. Nanti kalau ada copy paste pasti bisa. Di git push, kemudian linknya apa, spasi, branch-nya. Ini main itu branch-nya. Oh, oke. Terus di set. Oh, sorry. Kita yang harus
Untuk ini ya tulis username-nya. Nah, ini kan nge-pull ya. Pull itu berarti kalau misalnya tadi push-nya langsung push nggak bisa, di-pull aja dulu atau di-clone yang dari mana? Yang dari Git-nya, yang dari GitLab-nya. Terus ini coba terus git aja guys. Clone aja, git clone. Yes. Nah, kalau udah git clone, nanti git init, balik lagi, terus git status, git add hello.java, masuk ini masuknya kelas CDPB. Nah, ini ya. Ini udah masuk. Kalau dicek di sini, ini kan cuma satu nih, readme aja. Kalau di refresh, ini ada hello.java yang isinya sama seperti yang sudah ditulis. Jadi langkahnya yang pertama clone dulu. Jadi Anda bikin dulu, bikin di GitLab-nya, bikin project-nya, terus di clone. Ya, nih klik yang di sini tadi. Ini clone yang di HTTPS. Oke, setelah itu masuk ke dalam folder di mana Anda akan membuat file Java-nya.
Ya, tadi kan saya punya di foldernya kan misalkan ini ya files ya, foldernya pas, kemudian saya ketik git clone, ya, git clone, terus gimana? Ini ya, ini ya, git clone, ini git clone, terus habis itu dia akan cloning itu PBO, dia akan membuat satu folder namanya PBO. Hasil cloningannya dari GitLab itu akan menjadi satu folder. Masuk ke dalam foldernya itu dulu. Habis dari sini cloning into PBO ini, kemudian CD ya, CD PBO, kemudian git init. Ya. Ini ada git init. Setelah itu bikin filenya. Ya, Anda pakai Eclipse, Anda pakai Visual Studio, Anda bikin, kemudian ketik git status, ada nggak yang ada perubahan? Oke, kalau ada, tinggal di add git add hello.java, kemudian git commit min m, dan dalamnya dikasih pesannya apa. Habis itu di push ke reponya, kemudian spasi main, ini adalah main itu branch-nya. Nanti diminta username sama password. Minta username sama password. Setelah itu dia akan mengupload. Kalau udah ada tulisan begini, yang writing object dan seterusnya, dan akan muncul commit number-nya ya. Berarti kalau udah selesai dicek aja di GitLab-nya udah masuk apa belum. Sini udah masuk ya, kelas commit-nya namanya initial commit. Kalau lihat dari commit-nya ini ada apa namanya? Ada historinya. Udah commit file apa, kemudian kapan. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau di awal bikin Git-nya pasti akan lebih repot ya. Maksudnya ya kayak tadi ya, kayak saya tadi. Pasti ada satu yang kelupaan. Gitu. Ada langkah-langkah yang terlewat. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba aja. Nanti kalau ada yang masih nggak bisa, boleh tanya di grup ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat, dan kalau ada yang bisa bantu, ya bisa bantu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Semisal upload filenya itu enggak pakai Gitbase, tapi langsung pakai menu upload file yang ada di website GitLab, itu boleh apa tidak, Pak? Boleh, tapi nanti kan satu-satu. Iya. Setiap file pasti ada komitnya. Ya enggak apa-apa, kalau mau gitu dulu enggak apa-apa. Gitu. Oke, Pak. Nanti bisa dibiasakan untuk lewat Gitbase. Baik, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan terima kasih sudah hadir. Dan maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang bisa diterima, nanti bisa ditanyakan lagi di grup. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak, terima kasih. Ya. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Izinlah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya.